Pemirsa, peneror video call porno terhadap belasan mahasiswi di Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap polisi. Pelaku mengaku meneror karena depresi dikeluarkan dari kampus dan cacat usai mengalami kecelakaan. Polda Sulawesi Selatan menangkap pelaku teror video call seks ke mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi melacak nomor pelaku dan menangkap di rumahnya di wilayah Bulolohe, Kabupaten Bulukumba. Ternyata pelaku menggunakan 4 nomor berbeda untuk meneror para korban dengan video call seks dan mengirimkan video porno. Ponsel pelaku jadi barang bukti yang disita petugas. Mahasiswi UIN Makassar yang menerima WA dari pelaku dengan modus WA pelaku tersebut. Dari pemeriksaan, pelaku merupakan mahasiswa yang drop out dari UIN Alauddin, Makassar. Perbuatan asusila yang didorong karena depresi setelah lumpuh karena kecelakaan. Polisi menjerat pelaku dengan Undang-Undang ITE dan ancamannya pidana 6 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Gilang Aprilia Nugraha, tersangka kasus fetish kain jarik, siap dipersidangkan. Gilang dijerat 4 pasal dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Berkas pelimpahan kasus bungkus kain jarik atas tersangka Gilang Aprilia Nugraha diterima Kejaksaan Tanjung Perak, Surabaya. Ada 4 pasal yang akan didakwakan kepada Gilang, diantaranya pasal pelecehan seksual, pasal perbuatan tidak menyenangkan, serta pasal penyebaran informasi yang memberatkan Gilang. Kita akan pelajari dan kita akan limpahkan, mungkin sekitar 2 minggu kita akan serahkan ke pengadilan. Beliau dengan sengaja menyuruh untuk merekam, melakukan pemocongan di jurit di kain itu, itulah pemberatannya, Pak. Karena sempat lari juga tersangka ini ke Kapuas, karena dijemput dari Kapuas. Namun karena masih dalam kondisi pandemi, Gilang tetap ditahan di Rutan Polrestabes Surabaya dan akan sidang secara virtual pada akhir Oktober mendatang. Dari Surabaya, Nur Safei, iNews melaporkan. Polda Riau mengungkap 5 kasus penyelundupan narkoba asal Malaysia ke wilayah Riau. Polisi menangkap 17 orang dengan sabu 64 kg dan pil ekstasi lebih dari 9.000 butir. Kepolisian daerah Riau menyita barang bukti sabu sebanyak 64 kg dan 9.998 butir pil ekstasi beserta 2 pucuk senjata api dari 17 tersangka jaringan pengedar narkoba. Peredaran barang haram berskala besar asal Malaysia ini masuk ke Riau melalui perairan Laut Dumai dan Bengkalis. Belasan tersangka dikendalikan langsung dari 2 orang sindikat mafia narkoba asal Malaysia. Dikendalikan peredarannya oleh 2 sindikat sekaligus. Dua-duanya pengendalinya ada di Malaysia, yaitu Mr. Yasin dan Mr. Busu. Mr. Yasin mengendalikan bagaimana supaya narkoba ini masuk ke wilayah Indonesia. Peredaran narkotika ini juga dikendalikan oleh narapidana Lapas Pekanbaru, Bangkinang, dan Surabaya. Barang bukti hasil tangkapan tersebut pun langsung dimusnahkan. Sementara, para tersangka dijerat pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yoserizal, iNews melaporkan. Polisi gerebek rumah pengedar narkoba di Tasikmalaya, Jawa Barat. 18 paket tembakau gorila siap edar disita dari lokasi. Petugas Satuan Reserse Narkoba Polresta Tasikmalaya menggerebek sebuah rumah dan membekuk 1 orang pengedar narkoba di Kampung Lewo Babakan, Tasikmalaya, Jawa Barat. Polisi menggeledah satu persatu pemuda yang berada di lokasi. Petugas menemukan 18 paket tembakau gorila siap edar, 1 timbangan digital, dan 1 ponsel dari tangan pelaku.
BS, warga Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya ini mengaku mendapat barang haram tersebut dari seseorang yang beralamat di Depok. Satuan Narkoba Polres Tasikmalaya Kota telah melakukan ungkap kasus narkoba jenis tembakau gorila. Berapa orang tersangka yang diamankan? Yang kami amankan 1 orang tersangka, berikut barang bukti 18 kantong plastik dan 1 buah HP. Terus mereka mendapatkan dari mana sih Pak sebenarnya? Jadi modus operandi yang mereka lakukan yaitu pembelian transaksi secara online dan kemudian mereka mencari orang-orang di media sosial untuk bisa berinteraksi secara online. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 112 ayat 1 Jungto pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara maksimal 12 tahun. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Seorang pelajar di Bojonegoro, Jawa Timur membobol brankas koperasi dan mengambil 43 juta rupiah. Siswa SMP itu nekat mencuri untuk membeli ponsel. Polisi menangkap seorang pelajar SMP yang membobol brankas koperasi di Kecamatan Sugiwaras, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Tersangka yang masih berusia 13 tahun ini mengambil uang tunai sebesar 43 juta rupiah. Tersangka mengaku nekat mencuri lantaran ingin membeli ponsel pintar. Brankasnya dicurilah uang sebanyak 43.600.000. Menurut pengakuan tersangka, dia membelikan uang itu untuk beli handphone dan kopi. Itu brankas bank? Brankas koperasi PNM Mekar. Meski masih pelajar, tersangka dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Calon Wali Kota Medan nomor urut 2, Bobi Nasution berjanji akan memasang kamera pengawas di seluruh kota Medan untuk mengantisipasi kriminal. Selengkapnya sesaat lagi, kami akan segera kembali.